Hai guys, jadi hari ini kita berada di salah satu ikon budaya Gorontalo, yaitu Rumah Adat Bandayo Pobo Ide. Rumah adat ini adalah simbol kebesaran dan kebudayaan masyarakat yang ada di Gorontalo. Bandayo Pobo Ide dari namanya terdiri atas kata Bandayo yang berarti bangsal atau balai, dan Pobo Ide yang berarti berbicara. Jadi teman-teman, Bandayo Pobo Ide ini dapat diartikan sebagai bangunan sebuah rumah, gedung, atau balai tempat berkumpul dan juga bermusyawarah. Rumah adat Bandayo Pobo Ide ini terletak di Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Tepatnya berada di depan kantor Bupati Gorontalo. Proyek pembangunan Rumah Adat Bandayo Pobo Ide ini dilaksanakan pada Desember 1983 hingga Januari 1985 dan diresmikan pada tanggal 15 Januari 1985 oleh Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Gorontalo, yaitu Bapak Kolonel Angkatan Udara Martin Liputo SH. Bandayo Pobo Ide digunakan pertama kali pada tanggal 22 Januari 1985 untuk sidang pengukuhan gelar adat kepada Bapak Neni Wartabone, seorang patriot Gorontalo yang menjadi pahlawan nasional. Ada yang unik dari Bandayo Pobo Ide. Setiap bagian pada rumah adat ini dipisahkan oleh sepasang daun pintu. Pintu-pintu tersebut diposisikan dalam satu garis lurus membentuk lorong serta membagi ruang bagian kanan dan kiri secara simetris. Tidak hanya itu, terdapat sejumlah ornamen berupa ukiran pada tangga, plafon, hingga bagian atap serambi. Ornamen yang terletak pada bagian bawah tiang-tiang pagar serambi ini terdapat ornamen burung belibis. Dalam bahasa Gorontalo, burung belibis yaitu duwiwi, memiliki nilai simbolis tertentu, yaitu nilai sejarah dan sosial masyarakat Gorontalo. Penerapan motif burung belibis pada rumah adat ini memiliki simbol bahwa orang Gorontalo umumnya bertubuh kecil atau pendek, tapi lincah dan cerdik. Atas kelincahannya itu, maka orang Gorontalo rajin mencari rezeki dan mudah menerima atau menyerap ilmu pengetahuan dan pembaruan. Selain itu, simbol dari burung belibis ini menggambarkan bahwa orang Gorontalo sangat peka dan mencintai lingkungannya. Adapun penerapan bunga teratai dalam ornamen yang ada di rumah adat ini. Konon, Kerajaan Limboto pertama kali dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Bu I Bungale. Bu I Bungale menyukai bunga teratai sebagai wujud kasih sayangnya. Bunga teratai baunya harum dan melambangkan kesucian. Menurut Bapak Abdul Wahab Liho, selaku tokoh adat Limboto, keistimewaan lain dari bunga teratai ini adalah ia dapat hidup di atas permukaan air dan berada di antara dua unsur alam, yaitu air dan udara. Hal ini dimaknai sebagai kehidupan. Sedangkan sifat teratai yang tumbuh menjalar dimaknai sebagai simbol kerakyatan. Jadi, bunga teratai menurut Bapak Abdul Wahab Liho mengandung makna kehidupan yang berkerakyatan, serta penerapan tanaman sukun dalam ornamen yang berada di rumah adat Bandayo Pobo Ide. Tanaman sukun dalam bahasa Gorontalo yaitu bitila. Bitila dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Gorontalo lebih dikenal dengan sebutan amo. Simbol dari tumbuhan bitila ini dimaknai sebagai simbol seorang ratu yang harus mengayomi putra-putrinya, anggota keluarga yang ada di istananya, dan kerabat keluarga yang telah diikat dengan tali perkawinan. Jadi, penerapan tumbuhan sukun atau bitila
pada ornamen rumah adat ini sebagai simbol pengayom kehidupan masyarakat Gorontalo. Adapun bentuk dari ornamen pada plafon Serambi ini bermotif tumbuhan. Tumbuhan yang dijadikan motif tersebut adalah bunga teratai. Simbol bunga teratai ini memiliki makna sama seperti yang ada pada bawah tiang pagar Serambi, yaitu sebagai pemimpin yang mencintai kehidupan berkerakyatan dengan mengusung kesucian tanpa membeda-bedakan status sosial, agama, dan lain sebagainya. Ornamen pada pinggiran plafon Serambi di atas bentuknya bermotif tumbuhan dengan geometris. Motif tumbuhan di sini adalah pohon beringin. Menurut Bapak Abdul Wahab Lihu, motif ini dibuat dengan memasukkan unsur politik di dalamnya, yaitu unsur di mana motif ini didedikasikan sebagai simbol atau lambang partai politik yang di zaman pembangunan rumah adat Bandayo Pobo Ide ini. Selain menjadi representasi dari tempat tinggal sang raja, Bandayo Pobo Ide juga menjadi tempat dipamerkannya sejumlah perangkat adat pernikahan, mulai dari bentuk pelaminan hingga pakaian adat yang digunakan. Terdapat pula ruangan khusus yang menampilkan peralatan-peralatan masyarakat zaman dahulu, senjata perang, dan ragam alat musik tradisional daerah Gorontalo. Bandayo Pobo Ide, rumah adat khas daerah Gorontalo yang syarat akan makna filosofis. Bergaya rumah panggung dengan atap dan langit-langit bangunan tinggi memberi kesan karismatik. Detail ornamen-ornamen semakin menambah aksen artistik pada eksterior dan interior ruangannya. Tiang-tiang penyangga menjadi perlambang bersatunya kerajaan-kerajaan Gorontalo.